Gimana nih buat pengacara yang namanya Putri, pansos calon wali kota yang ada di Bandar Lampung? Gimana? Masih terus bergabung dengan Hotman Paris untuk cari pelaku Vina, tapi kok berbalik cari Widya, ya kan? Nah, gimana nih Putri? Apa kabar kasus suaminya udah tuntas? Atau jangan-jangan katanya kan waktu itu kan diwawancara Putri nih, katanya suami saya dibunuh orang, ya kan? Dibunuh orang alasannya apapun, dibayar untuk membunuh suaminya gitu. Siapa ya kira-kira ya? Coba Put, coba terawang itu Put. Siapa kira-kira yang membayar orang untuk membunuh suaminya Putri? Saya jadi curiga Put. Ya, saya jadi curiga. Cuma saya ngasih bayangan sedikit aja. Nah, lebih baik itu aja deh daripada sibuk mau cari Widya. Mendingan kamu rapatkan barisan timnya, bayar sayembara, cari pelaku pemukul suaminya aja. Atau jangan-jangan orang itu memang disuruh dari orang terdekat sendiri. Saya cuma menghimbau itu aja. Paslon dari PAN, calon wali kota Bandar Lampung, seorang Putri yang sekarang ini menjadi hakim, bukan pengacara, karena dia telah memvonis yang namanya Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, bahwa dialah pelakunya. Tapi yang namanya Putri tidak bisa membuktikan. Mana buktinya bahwa Peggy Setiawan itu adalah positif pelakunya? Mana bukti CCTV-nya yang sudah diumpetin? Untuk kepada Kapolri rakyat Indonesia ini, coba perintahkanlah. Indonesia butuh kejujuran. Indonesia lagi menunggu-nunggu, deg-degan. Ada satu rahasia, suatu bukti yang amat itu ya jelas ya, terutama dari CCTV itu. Tolong dibongkarlah Pak Polisi, Pak Kapolri, tolong. Nggak ngerti, gue juga nggak kenal siapa itu Widya. Kalau benar kamu tahu, jangan cuma ngomong, sini kalian ke Bu Widya ketemu dengan kami deh. Kami kan korban nih, pasti kami backup Bu Widya dong kalau misalkan Bu Widya tahu gitu. Jadi jangan cuman ngomong di medsos tiba-tiba nongol 8 tahun lalu nongol nih dia, ya kan, cerita ABCD dari ngait-ngaitin ini bisnis tepung lah, bisnis apalah gitu. Ya bisa dipidana lah, aneh. Itu si Widya itu menyebarkan berita bohong. Jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan. Dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Begitu, oke? Tunggu, satu ya, satu. Yang mana nih? Satu-satu ada, agak panjang ya. Di proses 2016 ya, itu sudah kita sama-sama ketahui sudah inkrah. Nah, tentu kalaupun ada tindakan-tindakan lain yang unprosedural ya, itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim-tim yang sudah datang mengunjungi kami, baik dari pengawas internal maupun pengawas eksternal dari Kompolnas dan Komnas HAM. Hasilnya seperti apa? Silahkan rekan-rekan bertanya kepada tim yang telah melakukan pendalaman, pemeriksaan, maupun yang sampai dengan saat ini masih mengawasi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Belum lama ini, kasus pembunuhan Vina kembali menghebohkan media dan menjadi sorotan publik setelah tayangnya film berjudul Vina Sebelum 7 Hari yang disutradarai oleh Anggi Umbara. Diketahui bahwa
pengacara kondang Hotman Paris ikut serta membuka suara dan membantu keluarga Vina dalam mencari keadilan atas kematiannya. Berbagai media yang menyampaikan bahwa Linda yang diceritakan dalam film adalah teman dekat Vina di bangku SMA sekolah menengah atas juga memberanikan diri untuk muncul dan memberikan klarifikasi. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 polisi berhasil menangkap otak utama dari misteri pembunuhan Vina Cirebon yang telah berhasil menyembunyikan diri selama 8 tahun sejak kasus tersebut terjadi, yaitu Peggy Setiawan atau Perong. Meskipun demikian, kasus ini tidak membuat masyarakat bungkam dan terus menyuarakan keadilan untuk Vina dan keluarganya karena dianggap belum ada titik terang atas kasus ini. Setelah munculnya seorang wanita misterius yang diduga bernama Ibu Widya baru-baru ini menjadi sorotan publik karena keberaniannya mengungkap misteri kematian Vina, Dewi Arsita dan kekasihnya yang diketahui bernama Muhammad Rizky Rudiana atau lebih dikenal dengan nama Eki, melalui unggahan video yang saat ini menghebohkan jagat media sosial. Dalam video yang beredar, Ibu Widya menceritakan kejadian pada tahun 2010 silam, yang mana kasus Antam masih dalam pengawasan. Pada saat itu, Rudiana sedang bertugas untuk mengawasi kasus bubuk narkoba yang melalui kapal besar di tahun 2010 sampai tahun 2016, dan hal tersebut diketahui oleh anaknya yang tak lain adalah Eki, kekasih Vina. Pada saat itu, ayah Eki dalam posisi terjepit dan si bandar yang bersangkutan dengan kasus tersebut meminta segerombolan geng motor untuk menghilangkan nyawa Eki karena mengetahui kasus yang sedang ditangani oleh ayahnya. Sehingga seolah-olah kematian yang dialami oleh Vina dan Eki bukan karena dendam atau alasan lainnya seperti yang dikabarkan, melainkan karena suruhan dari bandar. Dengan tegas dalam video itu, Ibu Widya mengatakan bahwa dia mencurigai laki-laki berjenggot sekaligus mantan caleg salah satu partai yang baru-baru ini berhasil menangkap sosok bernama Peggy Setiawan merupakan kunci utama atas misteri kematian Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Karena si bandar yang meminta geng motor untuk menghabisi nyawa Eki memiliki hubungan yang sangat dekat dengan mantan caleg tersebut dan pejabat-pejabat berbintang lainnya. Ibu Widya menegaskan bahwa pelaku yang ditangkap bukan Peggy Setiawan, karena jika dia benar adalah Peggy seharusnya memiliki lubang di telinga akibat bekas anting, bahkan gigi dan alis dari laki-laki yang saat ini ditangkap jelas terlihat berbeda dengan Peggy yang sesungguhnya. Sedangkan yang ditangkap saat ini adalah seorang kuli bangunan yang disuap oleh laki-laki berjenggot itu. Selain itu, Ibu Widya juga memberikan pesan secara terbuka kepada semua pihak berwajib untuk kembali mengusut Kapolri yang bertugas mengawasi kasus bubuk melalui kapal besar tahun 2010 sampai 2016. Jangan salah menangkap tersangka atas kematian Vina dan Eki dengan cara menginterogasi si mantan caleg, supaya misteri kematian itu segera selesai tanpa mengorbankan pihak lain yang jelas tidak bersalah.